Kita lagi menunggu yang lain kan jam. Siap. Ada Om Mesker yang kami hormati, Bapak Agung Ngurah, Ketua Umum Forum Komunikasi Paguyuban Etis Nusantara atau FKPN, yang menjadi forum naungan seluruh paguyuban diaspora yang ada di Bali. Yang kami hormati Pak Ketua Umum Forum Bali, Bapak Herman Mubili, Pak Jini, penasihat hukum, Bapak Ibu Ketua Unit yang ada di bawah payung Forum Bali, yang kami hormati Bang Nedi Wahyudi, Bang David, bersama prinsipalnya Ibu Ade Karunisa. Terima kasih banyak sudah hadir di tempat ini terkait dengan silaturahim pertemuan tatap muka. Kalau dalam respon suratnya dari Bang Ika adalah permohonan mediasi, tapi kami membahasakannya sebagai pertemuan tatap muka. Pertemuan ini akan baik kalau kita awali dengan doa di Forum Bali yang akan memandu acara ini sampai akhir nanti. Acara ini adalah respon dari Forum Bali sebagai sebuah organisasi atas masuknya surat permohonan mediasi dari Bang Ika Nedi Wahyudi, Bang David. Bang Ika ini senior saya juga di Desa Advokat, kami satu organisasi, sehingga komunikasinya jauh lebih mudah karena beliau dengan saya kenalnya bukan baru, sudah saya masih mahasiswa dari zaman 20-an tahun lalu. Dan di organisasi advokat juga kami sering sama-sama ketika tahu bahwa Ibu Ade itu didampingi oleh Bang Ika, ya baik sekali kalau versi saya, tapi komunikasi karena sudah saling kenal, jadi komunikasinya jauh lebih baik. Yang berikutnya, Bapak Ibu, inti permasalahannya itu adalah adanya laporan polisi dari Forum Bali yang kami laporkan melalui Ketua Umum kami, Bapak Herman Mubili, didampingi penasihat hukum, Om Diki dan Om Alif. Ini laporannya itu masuk tanggal 1 Juni. Jadi lebih kurang 10 hari lalu ya, 11 hari lalu laporan masuk. Lalu ada juga laporan di tempat lain yang kami juga tidak bahas di sini, tapi setidaknya ada juga yang kami tahu. Kemudian ada respon dari banyak netizen terkait dengan konten dan lain-lain yang diduga dilakukan oleh Ibu Ade Karunisa. Itu intinya. Kemudian laporan polisi sudah masuk, kemudian maksud dari kedatangan Bang Ika dan lain-lain nanti akan disampaikan sendiri lebih detail karena suratnya juga kami sudah terima. Baiknya karena forum ini juga sangat terbuka. Saya juga sekaligus memperkenalkan dulu Bang Ika di forum ini yang hadir ini. Di tengah ini Pak Herman Mubili adalah Ketua Umum Forum Bali. Kemudian di samping beliau adalah mantan Ketua Umum Bapak Yusdi Dias yang sekarang jadi pembina. Kemudian di samping beliau adalah Bapak Agung Ngurah yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu Pak Jimmy selain sebagai penasihat hukum di tim PH, beliau adalah juga bendahara umum. Saya sendiri sekumnya, juga tim hukumnya juga di dalam urusan ini. Lalu Pak Alif, ini wakil bendahara yang baju hitam, Pak Alif wakil bendahara sekaligus tim PH-nya. Ini yang ganteng nih, Pak Norman Seludale. Beliau salah satu pengurus inti di RKBM, Rukun Keluarga Besar Maumere. Itu ada di Flores, itu ada 3 pulau besar, Flores, Sumba, dan Timor. Ini di Flores. Kemudian sebelahnya adalah ketua umumnya, Pak Frandi, ketua umum dari RKBM, yang pakai masker. Ini Bang Ika udah kenal. Ini Bernard. Kapasitas beliau di sini sebagai pengurus inti dari IKL Lamaholot, Flores Timur. Jurnalis sehari-hari. Sebelahnya Abang Rafael Mesker. Ini penasihat kami pensiunan di Polda. Sebelahnya Om Jeki Takuneno. Ini dari Vetomone. Vetomone ini paguyuban keluarga di Kabupaten Kupang, itu ada di Pulau Timur. Nah, beliau pengurusnya. Sebelahnya ini Ketua Umum IKST, Ikatan Keluarga Sumba Tengah, juga menjadi Wakil Ketua 3 di Forum Bali, juga masih menjabat sebagai Kasatgas, Ketua Satgas Forum Bali.
Ini Pak Martin Rowakasedu. Itu. Ini tadi udah. Kemudian di sebelahnya Ibu Ade yang baju hitam itu Ibu Vila Hidayana. Ibu Vila ini adalah ketua komunitas perempuan Sang Dewi. Ibu Vila, nah ini suaminya Ibu Vila adalah Pak Herman Mubini. Di sebelahnya Ibu Vila, ini mama saya, Mama Angelik Dedias, anak agung Ayu Putu Priniti. Beliau adalah pembinanya Sang Dewi, mantan ketua Sang Dewi, dan sekarang adalah sebentar lagi Astungkara akan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Denpasar. Mama G. Di sebelah Mama G yang baju hitam, ya ini sekumnya komunitas perempuan Sang Dewi. Kebetulan istri saya. Nah sebelahnya ini Ibu Siska. Ibu Siska ini dosen di Sastra Unut. Sekarang lagi sedang melakukan penelitian disertasi terkait dengan masalah urbanisasi, Bang, imigran dan macam-macam. Yang menjadi judul tesisnya, disertasinya itu terkait dengan pendatang dan Pulau Bambora Bali, itu menjadi salah satu objek penelitiannya. Dan ini dalam urusan disertasi sehingga terkoneksi, sehingga harapannya ada catatan yang ditulis secara ilmiah oleh Ibu Siska, dan Astungkara kita doakan biar segera jadi dokter dengan disertasi yang bagus. Terima kasih Bu Siska. Kemudian di sebelah Bu Siska ini Ibu Neta. Ibu Neta ini ketua hariannya komunitas perempuan Sang Dewi. Suaminya dulu mantan ketua Ikatan Keluarga Ngada, itu di Flores. Nah sebelah ini Om Yandri Otu. Om Yandri Otu ini ketua Ikatan Lais Manekat. Lais Manekat itu di Timur Tengah Selatan, itu ada di wilayah timur. Nah, sementara yang hadir di sini, kemudian ada ini kita semua tim. Sambil menunggu yang lain, jadi kita undangnya ini ada lebih kurang 24 entitas, komunitas yang mewakili unsur-unsur. Dan yang tidak hadir pasti mereka akan confirm, sehingga Pulau Bambora ini bisa ya kami katakan menjadi rumah besar warga NTT yang ada di Bali, yang secara secara tercatat itu berdiri tahun 1985. Tapi embrionya sudah dari 40-an, 50-an, 60-an tahun yang lalu, 60-an, 70-an. Hanya tercatat di tahun 85, sehingga sudah puluhan tahun dan dikenal luas dan dianggap sebagai kiblat komunitas diaspora orang NTT di Bali. Itu kira-kira mengawali saja pengantar dan agenda tadi. Tradisi kami di Pulau Bambora, acara apapun itu pasti yang membuka adalah ketua umum. Nah, untuk itu waktu dan tempat diberikan kepada Pak Ketua Umum untuk membuka pertemuan ini. Silakan. Baik, selamat siang, salam Pulau Bambora, salam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, silahkan. Saya ingin ini forum menjadi forum kekeluargaan, forum yang santai saja. Silakan minum dan ada jajan juga silakan, Mbak Ika silakan. Baik, yang terhormat Bapak kami, Bapak Gumuran, Ketua FKPN. Jadi kita komunitas Pulau Bambora ini diayomi atau menginduk pada Forum Komunikasi Etnis Lintas Nusantara bersama komunitas-komunitas etnis yang lain. Jadi Pulau Bambora tidak pernah berjalan sendiri, selalu kita guyup menyambut beraya di Bali. Itu yang pertama. Lalu yang saya hormati Kakak Yustidias, pembina Pulau Bambora Bali, para penasehat Pulau Bambora Bali, Ibu Gedias, pembina Sang Dewi, rekan-rekan pengurus Pulau Bambora Bali, Sekum Bendung sekaligus sebagai tim PH, Bung Alit, dan juga yang saya sangat hormati ketua unit atau yang mewakili ketua unit yang hadir. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir di sini. Rekan-rekan Sang Dewi, Ketua Sang Dewi, dan rekan-rekan semua, juga semua tim yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati juga Ibu Ade beserta penasihat hukum yang kami hormati. Jadi tentu pertama kami merespon dengan baik apa yang menjadi permintaan penasihat hukum dari Bu Ade terkait surat mediasi ini, dan kami anggap ini sebagai forum yang tepat gitu ya untuk kita menyelesaikan masalah itu dalam bentuk dialog tatap muka langsung. Saya rasa itu yang awalnya saya bisa sampaikan. Nanti silakan apa yang mau disampaikan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya rasa itu. Terima kasih. Salam Pulau Bambora, salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.
Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pembina, penasehat, ketua, sesepuh Lobamora, ibu-ibu dari Sang Dewi yang saya hormati. Tujuan kami ke sini adalah seperti dalam surat mohon permohonan mediasi, sekaligus perminta maaf secara langsung bertatap muka atas tindakan perbuatan yang dinilai tidak elok, tidak berkenan, kurang pantas oleh klien kami, saudari adik. Dengan rasa penyesalan yang sangat tinggi, risiko ini harus klien kami hadapi sebagai sebuah penyesalan. Sekali lagi, inti dari kami ingin bersilaturahmi, bertatap muka langsung klien kami, ingin menyampaikan permohonan maaf secara langsung, tidak melalui media sosial saat ini. Dan ini pertama kali kami lakukan dan diberikan kesempatan oleh Lobamora Bali. Untuk itu terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus, ketua masing-masing paguyuban, para sesepuh, pembina dan penasihat. Kami sangat hargai dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami telah diberikan ruang, waktu dan kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Kira-kira itu inti dari keinginan kami silaturahmi ke rumah besar dari Lobamora Bali yang berkaitan dengan laporan yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian. Kami saat ini masih mencari institusi atau lembaga yang bisa mendampingi klien kami, karena kami kuasa hukum laki-laki semua, Pak. Jadi tidak bisa secara kewanitaan untuk memberikan advice, pendekatan kewanitaan itu tidak bisa kami lakukan. Kami mohon dengan sangat apabila bisa memberikan rekomendasi dengan mengesampingkan proses hukum yang berjalan secara kemanusiaan. Apabila berkenan, kami mohon juga dilakukan pendampingan secara psikologis terlepas daripada proses hukum yang akan berjalan nanti. Syukur-syukur Ade tadi menyampaikan sebelum ke sini, Bang Ika, saya menyesal. Apapun saya akan perbuat, mengabdi, ngayah apapun untuk menebus kesalahan saya kepada saudara-saudara, khususnya yang sudah saya sampaikan dalam medsos. Apapun saya siap mengabdi, saya siap diperintahkan apapun untuk menebus kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Begitu kan tadi. Untuk itu setelah ini klien kami, saudari Ade, akan menyampaikan langsung. Tapi sebelumnya kami atas nama kuasa hukum mewakili klien kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kami, saudara seperjuangan dari Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Untuk itu, apakah nanti sebagai pembuka ini ataukah nanti ada sesi berikutnya, kami sampaikan karena kami ingin juga setelah permohonan maaf ini, di akhir acara ini akan diserahkan langsung kepada representatif permohonan maaf secara tertulis ini kepada representatif daripada perwakilan Lobamora di akhir acara ini. Nah, kira-kira begitu yang ingin disampaikan. Atas waktu dan kesempatannya kami sampaikan terima kasih. Pertemuan mencari benar salah, mencari karena benar salah dalam konteks hukum, saya pengacara itu di pengadilan. Tapi karena niatnya adalah datang untuk minta maaf,
Ya kita mencari menang-menangnya. Menang-menang itu seperti apa nanti kita galir aja. Win-win kalau istilahnya. Mediasi itu bicara menang-menang, bukan salah benar, menang kalah. Sehingga kita jangan keliru di sini, sehingga tidak ada forum penghakiman, Bang. Ya, Ade, Bu Ade, sampaikan dengan baik kalau memang mau menyampaikan, tidak ada penghakiman. Makanya duduk melingkar pun juga sejajar, tidak dalam posisi apa. Itu dulu clear dulu, sehingga tidak menjadi bias. Saya sekali lagi tidak menjadi bias di sana. Karena Bang Ika sudah membuka, Ibu Ade juga ada, kita juga perlu mungkin, Bang Lapid ada yang menambah. Mungkin kita mendengar Bu Ade saja dulu ya. Bu Ade bisa bercerita apa, mungkin mau disampaikan, silakan. Nah, waktu disilakan. Sebelumnya Shalom semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah meluangkan waktu buat saya. Dan saya mengakui saya merasa sangat bersalah. Saya menyesali apa yang telah aku perbuat. Untuk sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada sesepuh-sesepuh semua, ada baiknya sebelum ini diserahkan, permohonan maaf akan dibacakan sekali lagi jika diizinkan sebelum diserahkan kepada perwakilan daripada Rumah Besar Flobamora Bali. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama saya Ade Khairunisa, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Juni 96, domisili di Bali, Abiat Semal, Badung. Melalui surat ini, saya Ade Khairunisa, pemilik akun @psychedelisha pada Instagram dan psychedelisha 19 pada TikTok, dengan penuh penyesalan menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara saya warga Nusa Tenggara Timur dan saudara-saudara saya warga diaspora Tenggara Timur dimanapun berada. Saya menyatakan bahwa saya telah salah dan keliru dalam menempatkan konten, komentar maupun klarifikasi, sehingga telah menimbulkan ketersinggungan dan kemarahan dari opa, oma, bapak, om, tante, serta kakak, adik semuanya. Saya menyatakan bahwa saya malu dengan diri saya sendiri dan ikhlas menerima sindiran, hujatan, dan cacian. Inilah konsekuensi yang harus saya terima, sehingga karena itu untuk sementara akun @psychedelisha pada Instagram dan psychedelisha 19 pada TikTok saya nonaktifkan. Kolom komentar bukan untuk menghindar, tapi agar suasana menjadi lebih tenang. Saya hanya memiliki akun @psychedelisha pada Instagram dan @psychedelisha 19 pada TikTok. Sebab setelah kejadian ini viral, muncul akun @psychedelisha AA19 pada TikTok, dan saya pastikan akun tersebut bukan milik saya. Terima kasih kepada paguyuban warga diaspora Flobamora Bali, pers, serta semua kalangan atas masukannya. Dengan kejadian ini telah menyadarkan saya agar lebih peka dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Setelah kejadian ini, saya sangat malu dan sedih, dan dengan penuh penyesalan sekali lagi saya memohon dibukakan pintu ampunan maaf. Akhir kata, saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Demikian surat permohonan maaf ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa diterima permohonan maaf dari kami untuk diserahkan secara tertulis. Mungkin silakan Pak Ketua Umum, representatifnya Pak Ketua Umum, mungkin Ibu Delia di depan aja. Ibu Ade.
umum. Mungkin kami menyampaikan, Pak Ketum sampaikan bahwa silakan representasi kita adalah Floba Morabali, ya, tidak organisasi lain. Nanti ya tidak salah. Kami terima surat ini, surat permohonan maaf dengan resmi ini kepada Paguyuban Floba Morabali. Jadi kita terima hanya sebagai Paguyuban Floba Morabali. Karena kita di sini adalah Ketua Besar Floba Morabali, kami terima surat ini dan nanti kita bisa lanjutkan. Pada saat konsep permohonan maaf ini disampaikan, mohon izin sesepuh dari Bapak penasehat dan semua para ketua perwakilan. Konsep surat permohonan maaf kemarin ini kami sampaikan secara umum, dan konsepnya tidak berubah seperti apa yang disampaikan di medsos. Pada hari ini kami minta maaf karena pada hari ini kami kok balik di rumah besar. Ya, untuk itu tolong tarik sendiri. Kira-kira demikian, sekali lagi permohonan maaf kepada para ketua dan sesepuh sekalian. Terima kasih. Dan juga kepada rekan saya Bang Ikanedi dan saudara saya David, terima kasih apa yang menjadi keseriusan daripada apa yang sudah terjadi dan sudah berjalan beberapa hari kemarin. Adapun permohonan maaf daripada kita sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan budi dan memiliki hati, kami apalagi sebagai umat Kristen dan umat Katolik, hukum tertinggi kami adalah kasih. Jadi kami tidak mungkin untuk menutup maaf dari kuasa hukum maupun dari adik kami, adik yang memang sudah dari lubuk hati yang paling dalam. Kita dan saya sebagai kuasa hukum juga menerima maaf tersebut. Dan sebagai mekanisme yang sudah kami laporkan pada tanggal 1, itu pun karena ini sebagai delik formil, kami sangat menjunjung apa yang menjadi proses hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu,
Untuk permohonan maaf, sekali lagi kami tegaskan, kami terima. Tapi dengan proses hukum yang sudah berjalan, itu masih tetap laporan itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada di Republik Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan atas nama pribadi paguyuban maupun atas nama kuasa hukum. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saya sampaikan. Kalau mau ditambahkan oleh rekan saya, ini sudah mewakili, dan nanti mungkin akan ditambahkan oleh yang sudah gatal tangannya dan bibirnya mau bicara, sekum kita, saya persilakan. Dalam konteks itu, maka apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi itu bersandar ke situ. Jadi permintaan maaf itu sangat kita pahami, kita sangat respon dan sangat berterima kasih karena langsung datang dan bertatap muka. Karena ini proses sudah jalan, maka biar jangan keliru kita, mungkin takut perspektifnya pencabutan laporan dan lain-lain kan tidak bisa, kan cabut gimana orang delik biasa, kan begitu ya, bisa dipahami. Tapi kita permintaan maaf pasti kita terima, kita menghargai proses hukum, biar aja prosesnya bergulir sehingga ini juga bisa menjadi edukasi baik untuk kita. Yang kedua, memang laporan polisi ini juga ada dua tujuan sebetulnya. Yang pertama, mengkanalisasi agar tidak terjadi problem lain, penghakiman hakim sendiri, kemudian ada ujaran kebencian yang sama yang menyerang kehormatan ibu, ada laporan balik, kan itu biasa. Itu kita mengkanalisasi khusus buat warga Flobomora Bali, nanti kita sudah serukan itu. Yang kedua juga menjadi edukasi baik, pencerahan yang baik buat kita semua, karena medsos ini bisa mengena siapa saja kalau tidak berhati-hati. Kira-kira itu saja dua hal. Dalam konteks yang lain sudah disampaikan oleh Pak Jimmy. Untuk itu lanjutkan, silakan Pak Ketua Umum Flobomora, Bu Billy, silakan. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Ade dengan apa yang disampaikan juga diperkuat oleh tim penasihat hukum. Saya sebagai Ketua Umum Flobomora Bali tentunya sebagai representasi warga Flobomora, warga Bali asal NTT dan tergabung dalam Flobomora Bali beserta seluruh unit yang ada di Flobomora Bali, tentu memaafkan apa yang sudah terjadi. Namun untuk proses hukumnya, karena ini sudah jalan gitu ya, artinya proses hukum ini kami dorong untuk tetap diselesaikan di ranah hukum ini, karena ini akan baik buat kita, akan baik juga buat Ibu Ade dan saya dari Bang. Jadi menurut kami secara kemanusiaan tentunya kami memaafkan, tidak ada orang yang sempurna gitu ya. Memang forum dialog inilah yang paling penting untuk kita bertemu dan berbicara gitu, kemudian ada respon. Lalu untuk proses hukum karena sudah berjalan, ada penasihat hukum kami juga ada di sini, itu tetap saja dilanjutkan karena sudah di sana, dan nanti tentu dia akan diselesaikan dengan koridor hukum yang berlaku. Saya rasa dari saya cukup demikian gitu ya, dan semoga ini menjadi pelajaran untuk tidak hanya untuk Ibu Ade tapi untuk kita semua, bahwa di media sosial dan ini harus lebih bisa menjaga bagaimana kita hidup di dunia nyata dan hidup di media sosial. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Tidak perlu disapa satu-satu ya, karena dari tadi kita ngulang. Jadi intinya kami dari Flobomora Sang Dewi satu, menyerahkan ke hukum lanjutnya, karena kami bukan orang yang awam ya soal itu. Yang pertama itu, kemudian kami sebagai perwakilan dari Flobomora Sang Dewi, sebagai sesama perempuan, adik ini namanya adik ya, memang adiknya kita. Saya lihat tadi kelahiran masih umur 28 tahun ya, Dek ya. Iya, untuk itu yang pasti kami sebagai perempuan merasakan apa yang adik rasakan ya. Saat ini tinggal di Bali sendiri, apalagi di sosial media mungkin banyak DM masuk ya, secara psikologis pasti adik kita ini sangat tertekan ya. Nah, untuk itu kami dari Flobomora Sang Dewi tentunya menyambut permintaan dari kuasa hukum tadi. Namun tentunya karena kami ini di bawah naungan Flobomora Bali, kami akan berembuk dulu biar tidak salah langkah ya, biar tidak salah langkah. Karena sekali lagi
semua yang kita nyatakan ini diliput ataupun mungkin nanti akan sampai di media supaya tidak salah. Jadi supaya alurnya benar, kami akan berkonsultasi, berkoordinasi dengan Ibu Pembina dan juga Pulau Bamora, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan pendampingan secara perempuan, ya seperti itu. Ya itu aja kira-kira. Ngomong lebih lanjutnya bisa nanti ya, karena tadi terbatasnya waktu. Ya itu aja, terima kasih kami diberikan kesempatan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini di panasnya Kota Denpasar. Ada tempat yang bisa duduk, ada ibu-ibu sedikit untuk bertemu. Komunikasi itu intinya adalah bertemu, ya. Komunikasi, kita berkomunikasi intinya adalah bertemu. Kita nggak mau flashback, apa yang terjadi itu sudah terjadi. Ini hendaknya menjadi pelajaran ke depan untuk kita semua, kita semua. Apa yang terjadi hari ini juga kita menjadikan pelajaran untuk pembelajaran ke depan mengenai literasi media sosial, ya. Literasi media sosial. Ada kata yang paling sederhana adalah ini agak ekstrim ya, never naked in front of camera. Jadi kita bisa setengah telanjang, kita di kamera nggak ada otak untuk kita sendiri selfie. Dan ini bisa saja ini menyebar kemana. Kan gitu ya. Jadi pembelajaran untuk kita semua, dan kita semua saya yakin masih belajar karena media sosial ini kan barang-baru nih. Kan kita baru tahunya baru-baru ini. Apa yang kita lakukan sekarang adalah pertemuan. Tadi sudah diberikan maaf oleh kuasa hukum, yang bersemangat ya, maaf sebagai hubungan sosial dengan kita semua, dan ultimate-nya diberikan maaf oleh Pak Ketua Pulau Bamora. Jadi merepresentasikan kita semua. Kalau kita di Pulau Bamora ini beri maaf tanpa ember-ember. Kalau maaf, maafkan aja. Ya, tapi kita ada syarat. Maaf, udah maaf gitu ya. Tetapi ada beberapa konsekuensi hukum dan pembelajaran. Tadi saya nggak tahu ya, para ahli hukum lebih tahu. Pokoknya nanti selesaikan aja di para pihak ini kan ngerti lah bagaimana penyelesaiannya, silahkan. Tapi hubungan kemanusiaannya ada. Kita memberikan maaf tanpa syarat, ya, beri maaf. Tetapi permohonan maaf itu biasanya menjadi lebih bermakna jika ada usaha-usaha untuk memperbaiki, ya, entah menjadi saudara baru lah, menjadi teman baru, gitu ya, tanpa harus memaksakan diri lah, dan harus terpaksa, harus dari hati ke hati. Karena di sisi lain kami juga sering minta maaf kepada orang-orang kok. Ya, dalam kehidupan kita, satu, kita saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat, itu ya intinya. Harkat dan martabat. Kita tidak mau martabatnya orang kita rendahkan, dan kita juga tidak mau martabat kita direndahkan. Saya kira itu saja intinya. Pertemuan hari ini cukup baik. Nggak usah takut-takut kan, Pulau Bamora inilah wajah humanis, wajah manisnya NTT. Ya, ini wajah manisnya perantau-perantau Nusa Tenggara Timur. Gitu ya, di sini. Jadi tidak semua serem-serem, gawat-gawat tuh enggak, ya, gawat sekali enggak ada, serem-seremnya ya. Tetapi jangan dicoba. Nah itu syaratnya. Nah bahaya. Ini kayak ibaratnya komodo kan, banyak orang pergi fotonya kalau dekat, nanti dia kipas gitu selesai ya. Ini kan, ini Pak Mes Rafael ini kan hobinya tangkap orang nih. Nah, kalau Pak, saya bilang aja, ini Pak Kasatgasnya kita, Pak Emmanuel Mubili ini kalau ngomong gini Pak, Pak Martin Rohang ini gini ngomong. Dia tidak ada mundur-mundurnya, ini kan semua nih, semua ya. Ibu-ibu ini memang karena kami paham soal itu, maka Ibu Sandewi inilah tempatnya kita biasanya kalau di Pulau Bamora. Kalau ada masalah perempuan, larinya di sana. Seperti Pak Ikan Edi tadi bilang, ada masalah perempuan, laki-laki sering urus, ada masalah baru. Ya, itu kita nggak mau masalah baru ya. Jadi ibu-ibu nih yang punya telinga, punya hati untuk mendengar. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini. Kita biasa dan segala prosesnya. Dan kamu pasti akan ditanya banyak orang, ya. Karena Pulau Bamora ini se-Indonesia ada Pak. Tahun 2019 ada rumah besar Pulau Bamora Indonesia, dan ini pantau semua.
Pulau Bangmora, tanah airku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat bahwa janji ulangi. Biarpun Tanjung Teluknya jauh terpeleung saku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timor main sasando dan